Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PMath. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal berkaitan dengan perbandingan dalam seleksi tes CPNS ya, untuk tes intelijensi umumnya. Soal nomor 1, sebuah perusahaan mengurangi jam kerja kepegawaian dari 40 jam menjadi 36 jam. Kita tulis dulu dari 40 jam menjadi 36 jam. Tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya dibayar 90.000 per jam, kalau 40 jam per minggu itu dibayar 90.000 per jamnya, dan kalau 36 jam dibayarnya berapa, saya bisa bikin aja dalam X ya. Ini perbandingannya kan berbalik nilai. Dari mana tahu berbalik nilai? Karena 40 jam kan 90.000, 36 jamnya seharusnya kan berkurang, tapi di sini disampaikan bahwa gajinya itu tidak dikurangi ya, tanpa mengurangi gaji. Oke. Nah, berarti kalau dia perbandingan berbalik nilai, kalikannya searah. Jadi kita kalikannya 40 kalikan dengan 90.000, sedangkan 36 kita kalikan dengan X. Kalau dia perbandingan senilai, kalikannya silang. Sehingga di sini peroleh 36 kali X, 36X. 40 kali dengan 90 ya, 4 kali 9, 36. Puluhnya itu ada 100.000 berarti. Oke, jadi ini kita kalikan juga ini. Jadi 40 dikalikan dengan 90.000. Dan nilainya harus sama ya. Nah, 36 dengan 36 memposkan aja sehingga diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 100.000. Ya, opsinya D. Kita lanjut soal nomor 2. A, B, dan C mengumpulkan uang untuk membuka usaha berturut-turut 140.000, 180.000, 220.000. Pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan. Jika usaha mereka mendapatkan untung sebanyak 150.000. Berapa keuntungan yang diterima? Oke, kita bikin dulu perbandingan modal. Perbandingan modalnya untuk A banding B banding C. Ini kan 140, saya bikin aja 14. Kemudian banding 180 itu 18. Dan 220.000 saya bikin perbandingannya 22. Karena di sini jumlah keuntungan ya, berarti kalau dijumlahkan perbandingannya itu 18 tambah 22 itu kan 40, 40 tambah 15 itu 54. Berarti jumlah perbandingan itu 54. Yang diinginkan di soal ini apa? Keuntungan yang diterima oleh B, perbandingan B 18 dibagi dengan 54. Karena kenapa dibagi dengan jumlah? Karena ini kan jumlah keuntungan yang diterima kan dari keseluruhannya, dikalikan 150.000. Nah, 18 dengan 54, 54 dibagi 18 itu kan 3 ya. Jadi 18 banding 54 itu sama juga dengan 1 banding 3. 150, 15 bagi 3 itu sama dengan 50.000. 50.000 opsinya adalah yang A. Lanjut soal nomor 3. Jika untuk menggali sebuah sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 orang penggali ya. Kalau 4 orang berarti butuh 7 hari. Sedangkan diinginkan ini cepat selesai ya. Cepat selesai itu pinginnya cuma setengah hari saja. Berapa orang? Ini kan orangnya 4 orang ya. Orangnya ini orang, ini hari. Saya bikin aja hari. Pinginnya harus selesai dalam setengah hari. Berapa orang yang harus ditambahkan? Bukan ditambahkan, berapa orang yang diperlukan ya. Saya bikin aja X. Nah, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita coba analisanya gini. Kalau 4 orang itu butuh 7 hari. Kalau pingin setengah hari, berarti kan cepat selesai. Orangnya harus ditambah ya. Nah, harinya berkurang, orangnya bertambah. Yang satu naik, satu turun. Berarti perbandingannya itu juga berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, kita kalikannya searah. Nah, kita kalikan aja. 7 kalikan 4 ini sama dengannya 48 ya. 48, 28 cacat. X dikalikan setengah, ini setengah X. Berarti setengah X harus sama dengan 28. Supaya setengah ini hilang ya, kedua ruas kita kalikan 2. Jadi 2 dikalikan dengan setengah X. Saya gitu caranya supaya gampang ya. 2 dikalikan 28. Jadi matematika itu perlakuan kedua ruas ya. Setengah kalikan dengan 2 mampuskan aja sehingga nilai X sama dengan 2 kali 28 itu 56. Jadi kita butuh 56 orang untuk bisa cepat selesai. Next. Nomor 4 diketahui M dan N dua bilangan positif dan rata-rata dari 3, 6, 7, dan N sama dengan rata-rata dari M, 4, dan 8. Rata-rata itu kan berarti jumlah semuanya ya. Ini kalau kita jumlahkan 7 dengan 3, 7, 3 itu jadi 10 ya.
tambah 6 jadi 16. Jadi ini ada 16 ditambah dengan N. Karena rata-rata dibagi dengan berapa banyaknya bilangan itu. Berarti dibagi dengan 4. Harus sama dengan, nah ini M tambah 4 tambah 8. Ini kalau jumlahkan berapa ini? Ini tadi 16 ditambah N. Kalau ini 4 tambah M 18 ya. Berarti M ditambahkan dengan 12. 4 tambah 8 12 cacat. M ditambah dengan 12 dibagi dengan berapa? Ini harus dibagi dengan 3. Oke, 16 dibagi dengan 4 itu jadi 4 ditambah 1/4 N. Ditambah N bagi 4. Sama dengan M bagi 3. Ditambah 12 bagi 3 juga 4. Ya, kita kan bisa nih lakukan 4-nya mampuskan sama-sama dengan 4. Oke, yang ditanyakan di sini apa? Rasio antara M dan N ya. Nah, berarti kalau saya kalikan silang, ini kan 4M sama dengan itu 3N. Berarti kalau M dibandingkan dengan 4 cacat, M dibandingkan dengan N sama dengan 3 banding 4. 3 banding 4 opsinya adalah yang A. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi ketika saya update yang berikutnya. Kemudian nomor 5, sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin ketika mobil dipacu dengan kecepatan. Oke. Jarak saya bikin aja S, kemudian 50 km per jam itu V dengan bensin. Ini bensin, saya tulis saja bensin. Dia mampu menempuh jarak 15 km kalau bensinnya 1 liter dan perjalanannya itu kecepatannya 50 km per jam. Kalau kecepatannya itu 50, 1 liter bensin. Terus jika mobil tersebut dipacu dengan kecepatan 60 km per jam, jarak yang dapat ditempuhnya itu 80%-nya. 80% itu kan 4/5 ya, 4/5 dari 15 ya. Dapat ditempuh hanya 80% ya. Oke, 80% dari jarak awal ya, 80% itu 4/5. 4/5 dikalikan dengan 15 mampuskan, ini tinggal 3, berarti ini 12. Jadi kalau dipacu dengan kecepatan 60 km per jam, itu dengan jumlah bensin yang sama itu mampu menempuh perjalanan 12 km. Nah, diinginkan berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh 120 km jarak. Nah, jadi ini kalau 120 km jaraknya, kecepatannya juga 60 km per jam, berarti yang kita perlukan cukup ini aja. Karena yang kecepatan dengan jarak tempuhnya itu udah sama. Ya, kecepatan dengan jarak tempuhnya udah sama, berapa liter. Nah, tinggal kita lihat aja. Kalau 1 liter mampu menempuh 12 kilo, berarti kalau 120 kilo otomatis kan bensinnya harus lebih banyak. Berapa liter ya? 12 jadi 120 kan kalikan 10 ya. Berarti ini 10 liter. Opsinya adalah yang D. Next. Nomor 6, seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah seluas 600 meter kuadrat selama 6 jam. Dan jika menggunakan traktor, waktu yang diperlukan hanya 3 jam saja. Oke. Kalau dengan menggunakan manual, kita tulis dulu. Kalau dia manual, itu butuh waktu 600 meter kuadrat, butuh waktu 6 jam. Kalau dengan traktor, berarti hanya butuh waktu 3 jam saja. 600 meter kuadrat itu butuh waktu 3 jam. Berarti kalau manual 1 jam itu bisa perbandingannya 100 meter kuadrat. Oke, next. Pada suatu saat setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit. Berarti ini kalau 1 jam itu 200 meter kuadrat. Ya kan? 20 cacat 200 meter kuadrat. Oke. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit berarti kalau setengah jam menggunakan traktor ya, kalau setengah jam itu kan berarti 100 meter kuadrat kan. Nah, setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit, traktor tersebut rusak dan petani tersebut harus menyelesaikan secara manual dengan menekankan cangkul. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti kan udah dikerjakan itu totalnya kan 300 ini udah dikerjakan. Berarti sisanya itu 300 lagi.
300 meter kuadrat. Nah, dalam 1 jam 100 meter kuadrat, berarti 300 meter kuadrat itu butuh waktu butuh waktu 3 jam. 3 jam itu ada di opsi jawaban yang A. Ingat ya, yang ditanyakan itu untuk menyelesaikan ya. Dan dia harus menyelesaikan untuk menyelesaikan. Jadi kita fokus penyelesaiannya aja. Next. Nomor 7, seorang anak yang tingginya 150 cm difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Foto tersebut kemudian ukurannya diperbesar menjadi 4 kalinya. Oke, berarti diperbesar 4 kali kan? 4 dibandingkan. Kalau dibandingkan dengan 30 dikalikan 150. Nah, jadi tinggal kita 150 membandingkan dengan 30. 15 bagi 3 aja kan, sama dengan 5. 4 kali 5, 20, opsinya adalah yang B. Next, ini karena perbandingan semua nih. Kemudian nomor 8, apabila pekerjaan diselesaikan diselesaikan oleh 60 orang dalam waktu setengah hari, berarti 64 orang. Waktu yang diperlukan itu cukup setengah hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? 4 hari. Kalau 4 hari berapa orang? Oke, saya selalu bisa bikinnya X saja ya, X. Nah, kan waktunya lebih lama, berarti orangnya sedikit ya. Lebih lama bertambah orangnya sedikit, berarti ini perbandingannya juga berbalik nilai. Kalau berbalik nilai kalikannya searah. Berarti 4X sama dengan 64 dikalikan dengan setengah. Berarti 4X sama dengan 64 dibagi 2 kan 32. Berarti nilai X-nya itu adalah 8 orang. 8 orang opsinya adalah yang A. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu ya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya update yang berikutnya. Kemudian nomor 9, seorang pengrajin merencanakan untuk membuat beberapa tas dan keranjang dari bahan bambu. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 8. Berarti tas ditambah keranjang itu sama dengan 48. Oke. Jumlah keranjang direncanakan 3 kali tas. Berarti tas sama dengan 3 kali keranjang. Oke, tas dibanding keranjang itu sama dengan tas 3 kali keranjang sama dengan 1:3. 1 tas 3 kali keranjang. Berapa jumlah keranjang diperlukan? Oke, saya bisa bikin gini aja. Tas sama dengan, gimana sih? Keranjang sama dengan 3 tas. Keranjang sama dengan 3 kali tas. Oke, kan ini jumlahnya kan 48 kan. Kayaknya kita bikinnya apa? Keranjang ya, keranjang. Berarti keranjang sama dengan 3 kali tas. Terserah ya, kita mau masukkan dalam tas boleh, dalam keranjang boleh. Atau saya bikin aja 48 dibagi dengan totalnya itu kan 4 berarti kan. Dikalikan, karena pinginnya keranjang, berarti kalikan dengan 3. Nah, 48 mampuskan dengan 4 jadi yang 12. 12 kali 3 sama dengan 36. Oke, 36. Nah, atau boleh juga gini. Tas sama dengan 3 kali keranjang ya kan. Keranjang 3 kali tas. Jadi 3K, 3T ditambah T tambah 3T kan jadi 4T. 4T sama dengan kan 48. Berarti tasnya itu sama dengan 12 karena totalnya 48, berarti keranjangnya itu adalah 36. Jadi cocok ya. Next. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Jika siswa dengan nilai 90 melakukan belajar mandiri 12 jam per hari. Oke. Kalau 90 dia 12 jam per hari. Kalau nilainya 60, berarti, nah kalau ini gimana? Saya bikinnya X. Kalau 90 lama belajar 12 jam, kalau 60 berapa lama? Ini kan perbandingannya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, senilai. Karena kenapa? Kalau waktu belajarnya lama otomatis nilainya bagus. Kalau waktu belajarnya sedikit otomatis nilainya berkurang. Jadi kita kalikan silang aja. Gitu. Jadi ini 90X sama dengan 60 dikalikan dengan 12. 10-nya mampuskan aja. 9X sama dengan 6 kali 12, 72. Berarti nilai X-nya 72 dibagi dengan 9 itu adalah 8. Opsinya adalah yang D.